Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan saya Margata Sinjak dengan teman saya Adrian Musikun. Kami dari Universitas Pamulang, dari Fakultas Hukum kami akan menjelaskan untuk materi tentang hukum administrasi dengan tema konsep dan wewenang pemerintah dan penyalahgunaan wewenang, seperti itu. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum, fungsi pokok pemerintahan, dan fungsi pelayanan pemerintahan. Namun, dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi, dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang. Menurut pendapat Philippus M. Azun mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kemenangan itu diperoleh melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philippus dan Azun pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Baik mana? Itu doang mandat. Potong aja. Dalam hukum administrasi negara, mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan. Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima mandat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern. Pelaksana wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atau atribut. Penyalahgunaan wewenang bahwa secara teoretik konsep hukum publik dalam hukum administrasi wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar penjabat negara tidak menggunakan wewenangnya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini dapat bertujuan bahwa setiap tindak pemerintahan atau penjabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak. Komponen konformitas ini menggunakan makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Komponen ini mengendaki agar setiap tindak pemerintah atau penjabat negara mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum semua jenis wewenang yang bertumpu pada legalitas tindakan. Apabila penjabat dan badan pemerintah melakukan suatu tindakan pemerintahan, apakah berupa keputusan atau penetapan yang dilandaskan mencangkup aspek pengaruh, dasar hukum, dan konformitas, makna tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang dan kewewenangannya. Bahwa secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan telah melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan, bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, ruang lingkup larangan penyalahgunaan wewenang dalam pasal 17
ayat 2 ditegaskan larangan penyalahgunaan wewenang meliputi A. Larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam konsep hukum administrasi negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada penjabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu, maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang pastilah dilakukan secara sadar, bukan karena suatu kealpaan, namun dilakukan secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas kepentingan atau interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sekian dan terima kasih atas materi yang telah disampaikan.